Oke, Bapak Samuel Marcus Mugijai, apa kabar? Ini baik. sekali lagi appreciate untuk Bapak Samuel yang telah dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merauke dari Partai Nasdem. Saya senang dari kita ngobrol-ngobrol, ada satu statement yang luar biasa dari Pak Samuel. Tidak ada jalan potong lain untuk sukses kecuali dengan sekolah. Kita bicara tentang pendidikan. Ya, baik Bapak Samuel, seorang anggota DPR dan juga dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merauke. Hari ini kita akan minta hijaukan. Baik. Bapak harus bertanggung jawab. Siap. Iya, artinya bertanggung jawab kepada saya. Masyarakat yang memilih Bapak. Ya. Dari Dapil 5 ya Bapak ya. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa setelah 2 periode menjadi Kepala Kampung Tanas di Distrik Enugogel. Ini menarik sekali Pak. Kenapa Bapak kami harus dijauhkan? Karena Bapak punya banyak impian yang sudah tercapai. Itu pernah sekolah dan pernah bilang apa Pak? Jadi anggota DPR itu? Jadi anggota DPR mobil bagus banget. Oh, mobil bagus ya. Karena waktu itu Bapak bersekolah di SMPYPK. Jadi selalu ya melihat ke arah kantor DPR. Setiap saat kembali dari sekolah, pasti kita berdiri hadapan dengan kantor DPR. Dari disitulah saya lihat mobil bagus. Nanti saya jadi DPR, saya bilang begitu. Itu bagus. Tiap hari bisa naik mobil. Tiap hari bisa naik mobil. Mungkin makan juga bagus. Oh, makan. Sekarang kita minum yang enak-enak sekali dari Halogen Hotel. Silakan Pak, sambil kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Bapak asli dari suku Yenan. Iya. Oke, Yenan ya. Suku Yenan ini berada di pesisir Kalimaru. Ya, Kalimaru. Tepatnya di kampung apa Pak? Tanas. Kampung Tanas. Oke, perjuangan Bapak, impian Bapak dan sekarang dipercaya menjadi seorang ketua DPRD dari Partai Nasdem. Iya. Kemarin beroleh suara berapa? Untuk perolehan suara individu saya sendiri 1.333. 333 dari kurang lebih itu 6 distrik ya Pak? 6 distrik. Distrik Nopenderai, Lontan, dan Nobel ini dan ya, masih besar ada di 6 kampung. Di 6 kampung. Ya. Apa yang membuat Bapak termotivasi akan menjadi DPR? Padahal menjadi kepala kampung 2 periode ya? Iya. Apa Bapak lihat di situ? Ini sebetulnya saya mau cerita panjang. Ya, teman-teman Bapak. Setelah saya menjabat kepala kampung pada saat saya diangkat sebagai memilih masyarakat percayakan saya 2011 yang jadi kepala kampung Tanas. Berjalannya waktu kami berusaha semaksimal mungkin membangun kampung itu dengan susah payah. Jalan tersebut yang kami punya kampung Tanas ini sampai saat ini belum selesai, masih jalan masih rusak. Motivasi yang membuat saya untuk maju ke DPR itu sering aspirasi yang kami bawa ke Merauke, sering aspirasi yang kami naikkan lewat muspis. Kadang itu tidak tersampai. Ya. Jadi pada saat saya menjabat kedua kali sebagai kepala kampung tahun 2018, disitulah saya mulai berpikir bahwa kalau saya kepala kampung, saya tidak bisa membantu saudara-saudara saya lebih banyak. Dengan tetap membangun kampung, berbuat kebaikan ke masyarakat. Nah, disitulah saya memutuskan tahun 2023 saya memutuskan bahwa saya akan maju DPR. Saya bukan tidak mampu melayani masyarakat dengan saya jadi kepala kampung,
Tapi saya mau untuk membantu saudara-saudara saya yang banyak. Karena dari kacamata saya melihat bahwa kalau tidak ada kita punya orang sendiri yang ada di dalam, saudara-saudara kita tidak bisa terbalik. Artinya ada satu ekspektasi bahwa ada power yang lebih besar lagi Iya, untuk bisa melalui sebuah kebijakan ini kan, jangan melihat ada yang tertutup itu usulan-usulan. iya. Itu usulan-usulan itu kan yang membuat saya, ini kok kita usulan ini ke sana, kita usulan lain, program datangnya lain gitu. Nah, pada akhirnya saya memutuskan, saya tidak bilang sama siapa, baik istri pun juga saya tidak bilang bahwa saya mengundur dari kepala KP. Akhirnya saya berinisiatif, saya buat surat ke BPMK untuk mundurkan dari kepala KP. Nah, dengan alasan saya mau maju anggota maju DPR Kabupaten Merauke. Nah, dengan itu selama saya menjabat sebagai kepala kampung, hal-hal baiklah saya sudah buat di lingkungan masyarakat. Bukan saja di Tanas, bukan saja di 6 kampung yang kita sukainan ini, Tanah, Bupul, Well, Eramu, Torai, bukan di situ saja. Tetap saya lakukan kebaikan kepada saudara-saudara yang dari Nusantara. Seperti itu. Lokasi, Bupul 1, 2, dan 3 sampai 12, Jatibo. Saya tetap buat kebaikan mereka. Pada saat saya meminta dukungan saya maju DPR kemarin, mereka memilih saya tanpa Rp1.000 yang saya kasih. Jadi Bapak yakin suara ini murni dukungan Bapak? Saya yakin dan percaya bahwa suara murni yang mereka kasih itu sebagai pokok yang mereka taruh pundak saya. Jadi kan jadi bocoran nih Pak. Waktu itu biaya yang keluar untuk menjadi anggota DPR, artinya pada saat proses pemilihan itu kira-kira modal berapa? Saya sebenarnya tidak ada modal. Saya pribadi mau bilang bahwa saya sendiri tidak ada modal. Saya tandem dengan Pak Soleman Hamzah, dengan Gus Abi Fuad, kita jalan bareng. Jadi saya dari daerah turun untuk sosialisasi tentang diri saya dan Pak Soleman. Sementara ini Pak Soleman namanya sudah naik, jadi masyarakat sudah kenal siapa itu Pak Soleman. Jadi saya ya boleh bilang terbantulah daripada Pak Soleman itu sendiri. Dengan Pak Romanus juga membantu saya sampaikan ke keluarga, saudara semua bahwa marilah kita sama-sama lihat bahwa kita bukan anak ada sendiri daerah maju. Jadi iklannya ini dari mulut ke mulut, dari keluarga ke keluarga. Kalau untuk promosi Bapak Samuel. Kalau baru bicara tentang uang, saya sama sekali tidak ada uang. Dan saya berjalan pada saat saya mulai kampanye, sosialisasi saya berdiri bahwa saya maju setiap kampung. Saya jalan itu dengan kekuatan daripada Pak Soleman dengan bisa. Oke, menariknya program apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat ketika mereka nanti memilih Bapak? Yang akan Bapak fokus ketika Bapak menjadi seorang legislator? Saya tawarkan program berbeda versinya. Kalau di kampung saya, Tanas, Bupul, Well, Eramu, Torai, saya tawarkan bahwa setelah kalau masyarakat memilih saya, mempercayai saya untuk saya dari DPR, anak-anak yang tamat sekolah, karena dari kacamata saya, adik-adik yang tamat SD, nanti saya tanya, kenapa tidak lanjut SMP? Bapak tidak bisa pakaian SMP. Itu yang saya dasar daripada itu motivasi yang saya maju DPR. Dan saya bilang orang begini, setelah kalau Tuhan izinkan dengan kamu memilih saya akan lihat adik-adik ini pada saat ini. Selesai sekolah dari SD, saya akan siapkan baju SMP, sepatu, tas untuk adik ini bisa masuk di SMP. Karena dari kacamata saya dan mulai saya jadi kepala kampung, banyak adik-adik yang tamat SMP, tamat SD tidak masuk SMP karena tidak ada biaya untuk biaya pendidikan dan untuk masuk sekolah SMP. Begitu pun dari SMP tamat
orang tua kadang bilang istirahat kalau ini belum ada uang. Disitulah anak-anak biasa putus asa. Karena disuruh tunggu dulu karena tidak mampu untuk beli pakaian, baju, dan tas untuk sekolah itu. Iya. Dengar-dengar kan waktu Bapak sekolah juga, masih sekolah, bekerja juga cari jambir. Iya. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di sekolah. Kalau cerita untuk saya punya histori pendidikan, perjalanan pendidikan saya pribadi, paling susah, Bu. Jadi saya setelah tamat SD 98, kami jalan kaki dari kampung sampai di Merauke. Dan berkatan daftar sekolah. Kami sempat sekolah di Bupul 1 pertama, tapi ya dengan keterbatasan orang tua, kami cari gambir. Nah, kita lihat dari, ini cari gambir dapat uang daripada sekolah, lebih kita cari gambir terus. Dari situ 1 tahun saya tidak sekolah. Kalau berikut saya masuk lagi di Muting. Sekolah di Muting SMP. Dari SMP Muting lah saya pindah ke SMP 3 Merauke. Iya. SMP 3 Merauke. Dan pada saat saya sekolah di Merauke sini, saya boleh bilang bahwa leluhur tanah ini juga mungkin dengar saya bicara. Selama sekolah di Merauke ini saya hidup dengan kampung saja. Kampung rebus dan bubur. Karena beras 1 kilo itu kita harus makan 1 minggu. Dan dari alumni saya dari tamatan dan SD yang kita sekolah di sini dari 9 orang, cuma saya 2 orang yang selesai semua di Merauke. Iya. Ya, jadi perjalanan historis pendidikan Bapak ya. Apa yang Bapak lihat di sini? Ketika anak-anak dari kampung kemudian ke sekolah di kota, yang menyelesaikan, ada yang tidak, menyelesaikan masalah ekonomi, itu loh. Sebenarnya kalau dari saya pribadi melihat dari sisi kesiapan kita dari orang tua. Ya. Orang tua itu sebenarnya harus kasih motivasi, itu pertama untuk anak. Terus untuk saat hari ini, anak-anak dari kampung itu banyak yang ingin sekolah di Merauke. Tapi yang kendala saat ini adalah tempat tinggal. Itu saya boleh bilang tempat tinggal yang kendala saja. Nah, ke depan dengan kami, saya sendiri sudah masuk di DPR dan dipercaya oleh partai menjadi ketua DPR. Saya akan membawa aspirasi daripada masyarakat untuk membangun asrama-asrama di kabupaten, bahkan di distrik-distrik yang masyarakat ada di distrik-distrik yang ada sekolah SMP. Karena bagaimana kita susah pada saat historis, sekolah saya itu susah, tinggal titik-titik di orang. Dengan kita siap asrama di sekolah, di kota sini, itu kita sudah mempermudah anak-anak untuk bisa sekolah baik di Merauke. Iya, jadi Bapak ini sekolah pendidikan itu sangat penting sekali. Sangat penting. Tidak ada jalan potong lain. Khusus kami, orang Papua, tidak ada jalan potong lain selain sekolah. Itu saya boleh bilang, tidak ada jalan potong lain selain sekolah. Kami di Papua dan di Marin besar ini, kami hidup cuma 2. Alam dan bagaimana saling membantu dengan manusia lain. Alam itu sebagai pang kami, itu yang bagaimana kami bertahan supaya hutan kami tidak habis. Sebab kami tidak bisa kemana. Kami tidak bisa bersaing kerja di dalam perusahaan yang nanti umpamanya tadinya kita kasih tanah baru perusahaan itu dibangun. Kami tidak mampu bersaing di situ. Dan pikiran saya pribadi, hutan kalau bisa jangan kita kasih habis, karena separuh itu jadi bank kami. Kami bisa datang cari makan di situ, bisa balik pulang kampung, jual hasil alam kita, bisa dapat uang, bisa kasih sekolah anak. Jadi dari saya pribadi, untuk membantu saudara-saudaraku yang asrama kita Kabupaten Merauke. Iya. Kalau boleh dilihat ya dari geografi sampai ini yang ada di pesisir Kalungaro,
Ini kan juga terdampak beberapa perusahaan-perusahaan. Iya, iya. Nah, kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut akan juga mampu mengakomodir tenaga kerja dari anak-anak Papua yang ada di sekitar tersebut. Sejauh ini, mereka Sejauh bisa ini, bekerja. ya, sejauh ini bukan saya dengar cerita, saya lihat sendiri langsung yang terjadi. Perjanjiannya lain, perbuatannya lain, Latihan lain-lain. latihannya lain, mainnya lain. Seperti apa nih? Nah, satu contoh. Pihak perusahaan berjanji bahwa nanti di sekolahkan anak di Jakarta, di Jawa lah, kata kasarnya Jawa keseluruhan. Iya. Bahkan sampai di luar negeri. Itu yang pemilik dusun. Dan sampai saat ini yang terjadi, kasih sekolah di Merauke saja tidak. Itu saya boleh bilang tidak pernah terjadi. Dan untuk kami khusus suku Ye, kami sudah sasi hutan kami yang masih tersisa dengan tanam patok-patok sal sepanjang jalan Trans Papua. Dan itu tidak akan bongkar lagi. Itu harga dia mati. Sampai lari di mukim, di saudara-saudara di mukim, itu semua sudah disasi dengan patok salib. Dibawa dengan pastor dari Paroping itu. Itu waktu Bapak menjadi sebagai kepala KP. Tidak, ini baru saja. Saya sudah jadi DPR. Iya. Baru saja. Inisiatif saudara-saudara yang saya dukung langsung gitu. Supaya hutan kita yang tadi saya bilang kembali, itulah sebagai bank kami. Sebab kami bukan tidak bisa. Kami tidak terbiasa simpan uang di bank. Hutan itulah yang menjadi bank kami. Iya. Oke, tadi menarik sekali dengan perjanjian dengan perusahaan itu ya untuk anak-anak. Iya, iya. Tadi itu ya. Yang akhirnya kita mau bawa bagaimana? Kita tidak mampu pada saat itu. Sampai hari ini, ya itu saudara-saudara yang ya bukan kenal di saya bukan punya dusun yang dibagi. Saudara-saudara yang separuh yang dari buku, dari tanah dusunnya yang dipakai. Tapi kok orang-orangnya tidak dikerjakan, dikasih kerja di situ. Itu yang saya juga berpikir bahwa ini perusahaan sebenarnya sama saja kalau datang. Ya ada PAD masuk ke daerah, cuma harusnya prioritaskan orang yang ada di sini. Apalagi itu tuan dusun. Kita belum bicara tuan dusun saja belum masuk, belum kita bicara saudara-saudara dan Nusantara yang daerah besar di sini, kan itu sama haknya kita kerja di sini. Iya. Umpamanya kita dari dusun, tidak ada yang mungkin insinyur, ya dari saudara-saudara yang lain besar yang tinggal di Merauke bisa masuk ke situ, kita bangga bahwa itu anak Merauke yang kerja. Iya. Ini terkait dengan anak-anak akhi sendiri ya. Iya. Nah, ini kan perlu dibekali dengan pendidikan yang memadai sehingga mereka bisa terserah di dunia. Kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa tidak ada jalan kosong lain selain sekolah. Satu faktor yang tidak bisa kita masuk di dalam perusahaan itu kalau tidak sekolah. Tidak menyelesaikan sekolah SD sudah, SMP sampai tengah putus, SMP selesai, SMA sampai tengah putus. Akhirnya perusahaan ini kan cari orang yang bisa komputer, bisa kerja lah di dunia. Bisa terakomodir di dalam untuk bisa kerja di dalam perusahaan. Ada berapa bang anak-anak yang satunya boleh dong sekolah atau katanya tidak bisa bersekolah juga. Cukup banyak. Kalau di wilayah saya cukup banyak. Dan saya pribadi, saya dorong untuk ke wilayah saya dulu sebagai contoh. Untuk kehadirannya sekolah-sekolah pakai. Supaya mereka bisa punya ijazah. Sudah ada. Saya sudah bikin perjanjian dengan seorang guru satu untuk membuat setiap 1 bulan atau 2 bulan naik setiap kampung buat sosialisasi tentang itu. Sekarang kan Bapak sudah pegang kekuasaan ya Pak, sebagai seorang ketua DPRD Kabupaten Nur. Nah, bagaimana komunikasi dengan dinas terkait? Artinya menjawab permasalahan dengan. Ya, saya sendiri boleh dibilang
pendatang baru lah di DPR. Bahkan pendatang baru lah langsung dipercayakan sebagai ketua DPR. Iya. Dia Anugerah dari Tuhan dan leluhur tanah Marinir. Dan saya percaya, saya tidak paham sebenarnya dengan tupoksi pekerjaan yang baik, yang jelas di DPR. Tapi saya percaya dengan yakini di saya berdiri bahwa saya bisa bekerja sebaik mungkin. Dan saya sudah berkomitmen khusus untuk adik-adik yang putus sekolah, semua saya tanda pengukur lewat paket A, B, dan C. Dan untuk adik-adikku yang ada yang masih di kampung, yang masih di dunia pendidikan dari SD, SMP, saya akan ada terus untuk orang. Sedapat informasi juga, istri Bapak bekerja sebagai seorang guru dan menurut cukup lama, Iya. 10 tahun. Jadi saya dipilih sebagai dipilih oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, dan saya terpilih jadi DPR. Tuhan kasih rezeki lagi yang kedua kali, istri saya dinyatakan lolos pada saat 600 CPNS diumumkan pada tahun 2024 kemarin. Iya. Jadi Setelah 10 tahun setelah 10 tahun honor sebagai guru SD guru di mana sih? di SD YPK Tanes. Di SD dekat Ya. Itu perjuangan yang luar biasa juga Ya, buat perjuangan. seorang guru ya. Ya. Jadi sementara pada saat dinyatakan lolos CPNS, istri kerjanya bukan lagi di guru tapi di bagian umum di kantor bupati. Iya. Tapi kan dengan latar belakang beliau sebagai seorang guru ini kan juga tentunya berdampak pada dunia pendidikan di kampung tanah kan. Ya. Seperti apa harapan Bapak bahwa menjawab permasalahannya yaitu dengan bersekolah gitu ya pendidikan. Nah, komitmen-komitmen seperti ini mungkin ditunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Apalagi dengan dapat dengan sebagai orang kepala kampung, ya, dengan adanya program-program juga yang memang harus bisa terakomodir dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kampung seperti itu. Nah, dengan kekuasaan yang ada saat ini, perhatian yang juga perlu kampung tidak hanya mungkin di kampung tanah, tapi di kampung lain, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada. Anggaran yang memang dibutuhkan di kampung kebijakan misalnya kayak membangun data. Kalau saya pribadi, saya ini kan tadi saya cerita mengenai suku saya dulu. Nah, sementara saat ini saya sudah jadi ketua DPR. Berarti ketua DPR semua punya. Saya sendiri sudah buka komunikasi dan dinas-dinas untuk bagaimana akomodir keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Terlebih khusus orang Marin yang tadi saya bilang. Kita tidak ada jalan lain. Hutan kita, alam kita masih ada, tapi kita tidak siap SDM manusianya dengan baik. Kita akan tertinggal. Satu jalan, SDM kita orang asli Papua, orang Marin, kita harus siapkan dengan sekolahkan anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, S1, S2. Untuk kita bisa masuk ke dunia kerja, harus anak-anak Marin kuliah. Nah, dengan bupati terpilih yang saat ini, itu visi misi. Visi misinya beliau akan membangun asrama yang dari seperti tadi saya sampaikan, asrama di Kabupaten Merauke untuk anak-anak dari kampung itu kita bisa sekolahkan di Merauke supaya mereka sendiri bisa dapat pendidikan yang lebih baik, layak, dan bisa bersaing dengan saudara-saudara dari Nusantara di Merauke. Dan kebersamaan kita yang terjalin di Marin ini saya rasa sudah baik.
Cuma kita yang belum paham. Kami ini sebenarnya bukan tidak diprioritaskan, tapi kita yang rasa minder untuk berjuang. Saya sendiri, saya berjuang dari bawah bagaimana bisa jadi DPR. Jadi motivasi itu untuk saudara-saudara saya boleh bilang bahwa saudaraku yang ada di Kabupaten Merauke, khususnya orang Marit, marilah kita sama-sama berjuang untuk anak-anak kita. Mulai dari rumah, orang tua harus siap. Bagaimana orang tua pagi harus bangun tidur, menyiapkan sarapannya untuk anak itu bisa berangkat ke sekolah. Setelah dia anak balik dari sekolah, jangan biarkan dia main. Kalau bisa suruh istirahat, ada pelajaran yang ada PR, marilah ajar anak-anak itu di rumah. Sebab guru hanya beberapa jam, orang tua lah yang tanggung jawab anak itu. Anak itu bertanggung jawab, ya. Nah, menurut Bapak Samuel Markus Wijaya, seberapa penting aspek lingkungan hidup, aspek sebagai anak adat juga ya, Pak ya, Ya, anak-anak menjaga keutuhan hak ulayat ini itu tetap terjaga. kalau dari saya pribadi, saya anak adat, dibesarkan di kampung, tahu semua peraturan tentang adat, dan di adat pun tidak ada dibilang di situ bahwa nanti Anda jual dusun. Tapi dengan perkembangan yang kita sudah sama-sama lihat, harus separuh hutan kita harus kasih untuk di daerah ini. Jadi yang tersisa, yang seperti tadi saya bilang, yang tersisa, saya mohon kepada kita semua, pemerintah pusat, bahwa kami punya hutan harus ada separuh, supaya itu menjadi bank kami. Saya datang di sini di Merauke menjadi DPR, bahkan dipercaya sebagai ketua DPR. Saya melindungi hutan yang masih ada, supaya kita punya adik-adik, kita keluarga bisa hidup di kampung sambil cari nafkah ke sana. Saya mau bilang bahwa kami misalnya ada 10 orang dari keluarga. Di dalam keluarga dari 10 orang itu pastinya 2 orang yang jadi pegawai, yang sisa tidak jadi pegawai. Nah, di situ kami yang jadi pegawai itu tidak mampu melihat anak-anak mereka. Yang tersisa 8 itu, kamu mencari di dalam hutan itu untuk membiayai anak-anak itu sekolah. Yang tadi saya bilang itu bank kamu. Baik Bapak, Bapak baru saja dilantik sebagai ketua DPRD Kabupaten Merauke. Nah, tapi saat ini teman-teman dari NGO, dari LSM, khususnya yang konsen atau fokus terhadap upaya pelestarian lingkungan, ada hutan di dalamnya. Nah, ada melakukan revisi Perda Nomor 5 tahun 2013 terkait dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat hukum adat melalui tani. Nah, di dalam itu ada konvensi. Sebagai seorang legislator, apakah Bapak juga berkepentingan agar revisi Perda ini bisa diterangkan atau dijalankan oleh semua stakeholder yang berkepentingan? Bagaimana Bapak? Iya, baik, terima kasih. Yang pasti kami baru dilantik ya sebagai anggota DPR, dan dilantik pun sebagai ketua DPR. Saya pribadi sangat setuju dengan Perda ini. Tapi sampai saat ini kan saya belum lihat dia punya isi
perda ini. Sementara kami masih fokus dengan sidang anggaran dulu. Sidang anggaran yang pasti tahun depan kami akan fokus untuk membuat perda-perda yang sangat produktif di masyarakat. Iya. Dan coba mungkin melihat kembali perda-perda yang Ya. sudah ada ya Bapak ya. Ya, kami bersepakat kami akan kembali lihat perda-perda yang belum selesai dan akan selesaikan. Ya. Nah, berarti sebagai seorang ketua DPR juga, apakah Bapak terbuka terhadap mungkin dialog-dialog dengan stakeholder lain, maka dari teman-teman NGO atau misalkan itu, atau kita berdiskusi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Merauke itu? Ada ruang-ruang yang kita terbuka untuk kita. Kalau saya orangnya, siapapun orangnya, yang penting kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan banyak orang untuk Kabupaten Merauke ini, saya terbuka. Iya. Dan saya sendiri pribadi, saya sudah bilang bahwa saya datang ke Merauke bukan cari kaya. Bagaimana kita harus, tadi yang ada cerita, bagaimana kita harus melihat anak-anak kita, yang tadi saya bilang terakhir, jalan potong, tidak ada jalan potong lain selain sekolah. Terus bagaimana kita harus membuat perda yang menguntungkan masyarakat, untuk berpihak pada masyarakat. Jadi kami saat ini masih fokus untuk sidang penetapan anggaran. Tahun depan kami akan rapat kembali dan perda-perda yang belum selesai kami akan selesaikan. Iya, iya. Baik, kembali untuk orang punya anak-anak muda ya, terkait dengan PPNS. Ya. Nah, bagaimana menurut Pak? Kalau terkait tes CPNS, kemarin itu kan provinsi yang lakukan, di sementara kabupaten belum. Yang pasti, kalau kabupaten membuka ruang dari kementerian, kasih kota-kota untuk ada tes kurang lebih di sini, yang pasti kita akan cerita baik. Prioritaskan anak-anak yang dari tempat ini, dari Merauke, untuk harus anak-anak Papua, anak-anak yang lain besar di sini, kita harus prioritaskan. Ya. Tapi untuk menjawab suatu tentang zaman ya, ini kan memang yang dilakukan CPNS juga untuk memenuhi kuota tapi juga ada tuntutan lain bahwa harus sesuai dengan target-target yang dicapai. Gitu, bagaimana anak-anak muda ini mempersiapkan diri mengikuti tes. Karena tidak semudah dibayangkan, terutama bagaimana nanti sebanyak anak-anak kita yang belum familiar menggunakan teknologi. Nah, kita dan bagaimana persiapan yang berlantaran. Iya, betul sekali itu dengan itu. Anak-anak kami yang ada di kampung itu bukan bodoh, tidak. Mereka tidak paham dengan dengan teknologi. Tata kelola itu, kelola komputer itu bagaimana. Jadi pada saat dihadapkan dengan tes CPNS berbasis komputer, mereka tidak tahu dengan itu. Jadi ya, pada saat ini saya tidak bisa bilang bahwa besok nanti kita jamin anak-anak ini nanti lulus semua. Tetap kita sebagai DPR kita juga taat kepada aturan yang diturunkan dari atas. Entah itu nanti untuk tes CPNS di kabupaten, kami akan kembali lihat regulasi yang diturunkan dari pusat. Sistemnya. Jadi kita yang pasti kami akan minta ke BKN untuk bisa ada kota-kota khusus. Kalau itu ada kota untuk kabupaten. Saat ini kan provinsi. Ya, bagi yang tidak terserap sebagai CPNS, solusi lain ada. Mereka di mana mereka bekerja? Solusi lain yang tidak terserap dari jadi CPNS, sebenarnya perusahaan ada untuk adik-adik yang tidak tembus
tidak tidak semua manusia harus menjadi pegawai negeri. Jadi pesan saya untuk adik-adik, marilah kita besar hati pada saat pemerintah buka tes JPNS, mari kita belajar. Dengan belajarlah yang bisa membawa kita menjadi PNS yang seutuhnya. Jadi untuk adik-adik yang tidak lolos, jangan kecil hati. Marilah kita kembali melihat kita punya latar belakang yang tadinya kita tidak tahu. Mari kita belajar kembali supaya mungkin pada saat ada pembukaan tes pegawai lagi, saudara adik-adik terkasih sudah pintar dan bisa menggunakan laptop. Berarti penting juga ya pemerintah bekerja sama mungkin dengan teman-teman LSM atau stakeholder lainnya untuk ya semacam ada pelatihan Ya. Jadi- pelatihan begitu ya untuk anak-anak muda ya. Itu diharuskan, harus ada pelatihan khusus untuk anak-anak di kampung Iya. tentang komputer dan tentang pertanian. Itu kan banyak yang diminta kemarin dari provinsi, Iya. dari kota-kotanya ya. Jadi harus ada kesadaran juga dari sisi anak-anak muda ini Iya. mempersiapkan diri kan. Harus ada kesadaran dari Iya. kita. Iya. Oke. Ada pesan lain untuk anak-anak muda di Kota Mauten? Ada. Adik-adikku, para pencari kerja, marilah kita memahami regulasi yang terjadi saat ini. Kita semua harus belajar. Kita harus semua taat pada aturan. Otonomi khusus kita akui ada. Tapi jangan kita bersandar pada otonomi khusus yang ada. Marilah kita sama-sama belajar untuk kita bisa maju, berkembang di dunia usaha, dunia pencari kerja, dan kita bisa membangun Merauke ini dengan baik. Kakak sebagai ketua DPR, perjalanannya tidak mudah. Berliku-liku, bagaimana susah sekolah, bagaimana susah menjadi pemimpin. Sampai pada saat masyarakat percayakan kakak untuk menjadi DPR Kabupaten Merauke, dan lewat seizin Tuhan, Partai Nasdem memberikan rekomendasi kepada kakak menjadi ketua DPR Kabupaten Merauke. Marilah kita sebagai anak Marin, kita semangat berjuang dan belajar terus untuk membangun tanah kita yang kita cintai. Khususnya masyarakat Nusantara, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun tanah Anima ini untuk kemajuan kita bersama. Hidup baik, hidup damai, itulah hidup yang dikatakan hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih, saya Samuel Markus Mugujai, Ketua DPR Kabupaten Merauke, mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Merauke, yang mana kita sudah melewati, yang baru saja kita melewati pesta demokrasi, pilgub dan pilgub. Marilah kita kembali, tidak ada nomor 1 dan 2 dan 3 dan 4. Siapapun yang jadi bupati saat ini, siapapun yang jadi gubernur saat ini, itulah pimpinan kita untuk membangun tempat ini, membangun tanah Anima ini lebih maju dan lebih berkembang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Samuel ya. Luar biasa pemutahan kita dari meja hijau kan. Siap. Oke, kiranya bermanfaat atas semua. Salam keluarga. Ya.